Selamat pagi jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Goedemorgen gemeente en alle broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Shalom. Dengan senang hati kita boleh bertemu kembali di dalam pelayanan ibadah online dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda hari ini. Beta yakin semua sehat dan tetap sukacita di bulan April tahun 2023. Sekaligus kita masuk di dalam usbu sengsara Yesus yang terakhir. Met blijdschap mogen we elkaar weer ontmoeten in de online eredienst van de Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Ik hoop dat u zich allemaal in goede gezondheid en blijdschap mogen bevinden in de maand april 2023 en tegelijk de laatste lijdensweek van de Heer Jezus mogen gedenken. Laten we ons hart voorbereiden in een aanbidding tot de Heer. Mari kita siapkan hati kita dan kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah online di minggu pertama dari bulan April tahun 2023 ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. De online eredienst op de eerste week van de maand April 2023 vindt plaats in de naam van God de Schepper van de hemel en aarde, Jezus Christus die verlost en redt, de Heilige Geest die vernieuwt en opwekt. De genade van de Heer zij met u allen. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, nats pembukaan kita di saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. De opening tekst van deze dienst is te vinden in het Nieuwe Testament, Filippenzen hoofdstuk 2 vers 8. En die luidt als volgt, yang bunyinya begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Saudara-saudara jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Geliefde gemeente en alle broeders en zusters van de Heer Jezus, laten wij bidden voordat wij het woord van God lezen en overdenken. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena sampai saat ini kami boleh merasakan penyertaan dan kasih sayang-Mu bagi hidup kami. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah lewat tuntunan Roh Kudus kami semua dituntun oleh kebenaran firman Tuhan di hari ini, supaya menjadikan kami sebagai orang-orang yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. God de Heer, wij danken u, omdat wij op dit uur uw aanwezigheid en uw liefde voor ons bestaan mogen ervaren. We willen nu lezen uit uw woord en het overdenken. Mogen op deze dag via de leiding van de Heilige Geest de waarheid van uw woord ons maken tot mensen
die u toegewijd zijn. Dank u, Heer. Wij zijn gereed om naar uw woord te luisteren. Amen. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Pembacaan Alkitab untuk hari ini dipilih dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. De Bijbellezing voor vandaag is gekozen uit het Nieuwe Testament, Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 11. Die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Laat daarom die gezindheid in uw zien, die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigt door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden, en gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Mogen de woorden van Christus met alle rijkdom onder ons wonen, in dankbaarheid tot God. Hosiana. Ibu Bapa, Basudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Jemaat Filipi adalah salah satu jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Dan jemaat ini dibilang sebagai jemaat yang sangat dinamis, karena hidup persekutuan mereka sangat indah dan begitu bagus. Hubungan emosional mereka dengan sangat dekat dan kuat. Dan hal ini nyata ketika Paulus ada di jemaat lain, maka jemaat di Filipi mereka kasih bantuan kepada Paulus dengan cara menopang dana bagi pemberitaan Injil. Tapi kita lihat bahwa dengan berjalannya waktu, jemaat ini tidak lagi hidup di dalam persekutuan, tapi ada di dalam situasi perpecahan. Salah paham yang terjadi di antara dua wanita yang penting dalam jemaat ini,
yaitu Eudia dan Sintise, membawa pengaruh yang kurang baik bagi persekutuan jemaat di Filipi pada waktu itu. Oleh sebab itu Paulus dia berusaha untuk ambil inisiatif untuk kirim surat untuk menasihatkan dua wanita ini untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Sekaligus Paulus menasihatkan anggota jemaat di Filipi untuk tetap hidup di dalam kasih, jadi kuat dalam doa, tetap cita, dan ikuti teladan Yesus sebagai juru selamat mereka. Hubungan atau relasi yang baik di antara jemaat harus dijaga, sebab kalau tidak dijaga akan membuat keresahan, permusuhan, akan terjadi perpecahan dan saling melukai antara satu dengan yang lain. Bagi Rasul Paulus, perpecahan itu punya akibat yang sangat merugikan dan membuat banyak orang menjadi sedih, membuat orang banyak menjadi marah, buang energi, dan lain-lain. Dan seandainya hubungan atau relasi kita tiap hari tidak dijaga secara baik, entah itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di dalam masyarakat, pasti akan muncul konflik, hidup bermasalah, tidak rasa aman, dan tidak juga ada rasa damai. Oleh sebab itu Rasul Paulus dia menasihatkan jemaat di Filipi untuk tetap sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Karena itu yang Tuhan Yesus ajarkan, baik kepada para murid atau kepada para pengikut-pengikutnya, dan juga orang-orang Kristen pada umumnya, termasuk beta dan saudara-saudara semua. Paulus bilang di dalam Filipi pasal 2 ayat 4, jangan pentingkan diri sendiri, tapi juga bagi kepentingan orang lain. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Apa artinya ucapan daripada Rasul Paulus ini? Dan untuk menjawab hal ini, Rasul Paulus dia ambil contoh tentang kerendahan hati daripada Tuhan Yesus. Yesus sebagai anak Allah, tapi rendahkan diri dan jadi seperti manusia. Yesus rela terima siksaan, Yesus rela terima hinaan, bahkan disalibkan sampai mati, hanya untuk menebus dosa daripada dunia ini dan juga dosa manusia. Yesus buang jauh-jauh kepentingannya sendiri bagi dunia dan bagi keselamatan umat ciptaannya. Yesus rendah hati, bukan berarti Yesus lemah dan tidak punya daya. Bukan berarti bahwa Yesus kalah, tapi karena Yesus taat pada perintah Allah Bapanya yang di sorga. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, sikap kita sebagai manusia kadang-kadang sangat berlawanan dengan sikap Yesus. Kita lebih suka dihormati, kita lebih suka untuk dipuji dan disayangi banyak orang, walaupun di dalam kenyataannya itu merupakan hal-hal yang salah. Akhirnya kita bisa menjadi manusia yang egois, manusia yang penuh dengan berbagai macam masalah, dan datangkan konflik, akibatnya merugikan persekutuan itu sendiri. Saudara-saudara jemaat, oleh sebab itu mari kita belajar rendah hati. Oleh karena Yesus sudah lebih dulu menjadi contoh, supaya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bisa tahan rasa egoisme kita, kita bisa tahan rasa sakit hati kita, kita bisa memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Konflik memang selalu ada, kita tidak bisa menolaknya. Oleh sebab itu karena kadang-kadang kita menjadi marah, kita mengeluh, kita kecewa. Tapi baiklah kita semua sadar
dan merubah berbagai macam konflik yang terjadi itu menjadi satu pelajaran yang positif supaya kita bisa bertumbuh dalam iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus. Kita belajar dan kita mendalami ajaran Yesus untuk rendah hati, saling mengasihi, saling mengampuni, rela berkorban, supaya minggu-minggu sengsara yang kita jalani mempunyai arti bagi hidup beta dan juga semua basudara. Semoga kita semua dipakai oleh Tuhan sebagai kawan sekerja untuk selalu menyatakan kasih-Nya di dunia ini dan di dalam persekutuan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Geliefde en gezegende broeders en zusters van de Heer Jezus. De gemeente Filippi is een gemeente die Paulus heeft opgericht, waarvan gezegd wordt dat die dynamisch is. Want hun leven in gemeenschap is erg mooi en prima. Hun emotionele band is erg nauw en sterk. Dit is te zien. Toen Paulus in een andere gemeente was, gaf de gemeente in Filippi een steunfonds voor de verkondiging van het evangelie. Maar na verloop van tijd leefde deze gemeente niet meer in gemeenschap, maar verkeerde ze in een breuk. Het misverstand dat plaatsvond tussen twee belangrijke vrouwen in deze gemeente bracht een minder goede invloed op de gemeenschap in de gemeente. Paulus neemt het initiatief om een brief te sturen, om de gemeente te adviseren te blijven leven in de liefde. Dus sterk in het gebed en steeds met blijdschap het voorbeeld van Jezus als de heiland te volgen. De goede band op relatie tussen de gemeenteleden moet worden bewaard, omdat er anders onrust, vijandschap, verdeeldheid en elkaar kwetsen zou heersen. Voor de apostel Paulus bracht die verdeeldheid een nadeel voor vele mensen. Verdriet, boosheid, verspilde energie enzovoort. Gesteld dat ons contact op de relatie elke dag niet goed wordt bewaard, opdat nu is het gezin, in het werk, in de kerk, in de maatschappij, dan zal er beslist conflicten ontstaan, levenskwesties, het onveilige gevoel en het gevoel van onvrede. Daarom adviseerde Paulus de gemeente in Filippi om één van hart, één van gedachte, één in de liefde, één van ziel en één van doel te zijn. Daarom is wat Jezus onderwijst goed voor de discipelen, zijn volgelingen en de christenen in het algemeen, inclusief u allemaal en ik. Paulus zei in Filippi 2 vers 4, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Wat betekent dit, gemeente? Om dit te beantwoorden
nam Paulus het voorbeeld over de nederigheid van Jezus. Jezus als de Zoon van God, maar hij vernederde zich en werd gelijk aan de mensen. Jezus was bereid om de vernedering te ontvangen, te worden gemarteld en zelfs tot de dood te worden gekruisigd. Alleen maar om mensen te verlossen van hun zonde. Jezus legde zijn eigen belangen opzij voor de wereld en voor de redding van mensen van de zijn schepping. Jezus was nederig. Het betekent niet dat hij zwak en geen energie had, maar omdat hij gehoorzaam was aan de opdracht van zijn hemelse Vader. Onze houding als mens is tegenstrijdig aan de houding van Jezus. We willen graag gerespecteerd, genezen en geliefd worden door vele mensen, hoewel in verkeerde zaken. Dit houdt in dat we egoïstische mensen zijn. Mensen die volop problemen hebben en conflicten oproepen, die de gemeenschap benadelen. Gemeente, laten we leren nederig te zijn, omdat Jezus al veel eerder het voorbeeld was, opdat we als mensen die in Jezus geloven, onze egoïsme en onze hartzeer kunnen beteugelen. We kunnen de mensen die ons hartpijn vergeven. De conflicten die er soms zijn, kunnen we niet ontwijken. Soms worden wij boos, klagen, zijn teleurgesteld. Laten we echter allemaal tot besef komen. De ontstaande diverse soorten conflicten tot een positieve les maken. Opdat wij mogen groeien in ons geloof en ons vertrouwen op Jezus Christus. Wij leren en ervaren het onderwijs van Jezus om nederig te zijn, elkaar lief te hebben, elkaar te vergeven, bereid zijn om offers te brengen, opdat de lijdenswegen die we bewandelen en betekenis hebben voor u allemaal en voor mij. Mogen wij allemaal als collega's gebruikt worden om de liefde van de Heer in de wereld en in deze gemeenschap te laten zien, totdat de Heer Jezus weer terugkomt. Amen. Saudara-saudara jemaat, mari kita masuk di dalam doa syukur, dan doa syukur ini akan diakhiri secara bersama dengan doa Bapa kami. Kita berdoa, laat ons bidden. Pujian syukur dan terima kasih kami kembali persembahkan kepada Tuhan, oleh karena kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu lewat ibadah online di hari ini. Berkati kami semua sebagai jemaat dan semua basudara yang mendengarkannya, karena tuntunan Roh Kudus, supaya kami dapat membangun kami punya komitmen untuk tetap rendah hati dan menjadi umat yang tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan. Kami percayakan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami mengerti arti daripada pengorbanan Yesus Kristus bagi kami, sebagai wujud daripada cinta kasih-Mu
bagi hidup kami sebagai anak-anak yang percaya. Dan kami tidak akan binasa oleh karena dosa kami. Tapi kami mau selalu saling mengasihi dan juga saling melayani satu dengan yang lain, sambil melakukan apa yang selalu Tuhan mau daripada hidup kami. Kami percayakan semua anggota jemaat NGPMB dan semua basudara kami dalam berbagai macam kondisi dan situasi yang dialami kepada Tuhan, supaya semua tetap sehat, kuat, berlimpah hikmat dan kebijaksanaan, tetap sukacita, sehingga mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak, cucu-cucu, cece, anak-anak muda kami, dalam mereka punya pendidikan, pekerjaan, pergaulan, mereka punya relasi-relasi, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi semua anggota jemaat yang hidup dalam kesendirian, para janda, duda, yatim piatu, semua yang sakit, semua yang sementara dirawat di rumah-rumah perawatan orang tua, semua yang ada dalam proses penyembuhan dengan segala upaya dan daya daripada medis, semua yang lemah dan mengalami usia lanjut, semua orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan apa yang terbaik bagi hidup mereka. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di dunia ini, gereja-gereja Belanda, gereja Maluku di Belanda, GPM di Ambon, secara khusus NGPMB, BPS, para pendeta dan majelis jemaat, para pembantu pelayanan, pimpinan-pimpinan organisasi, werkgroep, persekutuan ibu-ibu. Kiranya Tuhan berkati semua rencana-rencana ke depan, supaya semua bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Tuhan berkati ketiga saudara kekasih kami yang selalu setia membantu BPS untuk menyiarkan ibadah online ini. Tuhan juga berkati badan majelis jemaat, werkgroep di Modrech di sini dalam rangka kerjasama, sehingga rela memberikan rumah gereja sebagai tempat untuk ibadah online daripada NGPMB dilakukan, dan juga mereka selalu melayani para pendeta yang datang di dalam ibadah online ini setiap waktu. Semua yang kami kasihi, semua basudara yang terpisah karena jarak, waktu, dan tempat, sampai di Maluku, kami percayakan mereka untuk Tuhan lindungi. Ampuni kami punya dosa dan salah yang banyak Tuhan. Lalu kiranya sukacita dan syukur akan tetap menjadi bahagian di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa berdoa seperti yang doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara-saudara dengar. Janji keselamatan Tuhan telah saudara-saudara miliki. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden in Jezus Christus, het ware woord hebt u gehoord. De belofte van Gods trouw hebt u ontvangen. Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u
vrede. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah online ini sudah berakhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. De Heer Jezus zegen ons allemaal. Dank u. Shalom. Kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama